Dan di pesantren-pesantren itu banyak diantaranya ya, pesantren-pesantren itu banyak yang tidak boleh pegang HP. Kemudian jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Akhirnya si anak tidak belajar verifikasi. Jadi sumber kebenaran ya cuma satu itu dari gurunya saja. Informasi yang lain sudah sejak awal di framing sebagai salah atau keliru, atau tidak baik, atau tidak benar. Sehingga ya sudah, santri ngikutin apa yang mau gurunya, sehingga banyak kejadian-kejadian di pesantren di mana gurunya melakukan begini dan begitu, santrinya hanya diam, tidak mau melakukan apapun karena kebenaran sudah pasti ada dalam gurunya, dan pasti kalau saya yang membantah, sayalah yang salah. Pak Guru bener tuh, Pak Guru emang betul ada beberapa pesantren yang sedemikian, tapi kayaknya nggak relevan deh. Pak Guru kan orang ilmiah tuh, bagaimana Anda bisa menjustifikasi kepada sesuatu yang general hanya karena belajar dari 1-2 studi kasus yang ada. Saya adalah santri, 12 tahun saya belajar ilmu agama di pondok pesantren dengan seorang kiai, tapi saya nggak diajarin begitu. Saya mengenal tentang fikih muqarrin, saya belajar tentang fikih perbandingan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kita belajar tentang Majmu' Syarah Muhadzab, itu disarahi oleh Imam An-Nawawi dengan memandang dari 4 mazhab sudut pandang, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya dipelajari kok, dan banyak sekali tafsir-tafsir Al-Imam Al-Qurtubi yang juga merujuk pada 4 mazhab. Kalau masalah tidak boleh pegang HP itu pasti, karena anak-anak kalau pegang HP lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi kami tidak pernah dilarang menggunakan komputer kok untuk belajar mengenal tentang internet. Kami juga pernah belajar tentang itu. Mungkin yang disampaikan Pak Guru Gembul ini mungkin 1-2 contoh kasus, tapi kayaknya memang melihat dari statement beberapa postingan Pak Guru, kayaknya Pak Guru emang nggak terlalu suka dia dengan pesantren ya. Jadi itu sama kayak begini nih, karena saya nggak suka dengan Pak Polisi, misal contoh begitu, sehingga ada 1-2 oknum polisi melakukan kesalahan, logika saya akhirnya mengatakan semua polisi kelakuannya mirip-mirip begitu aja. Dan itu saya pikir pemikiran orang awam sekali. Orang yang cerdas tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kita nggak bisa mengeneralisir sebuah problematika dari studi kasus kepada seluruh yang ada hanya karena 1-2 oknum melakukan yang sedemikian. Ya, kalau masalah sampai mencium kaki walaupun dipastikan salah, malah guru saya nggak bilang gitu. Kata guru saya, patokannya ada di syariat. Nah, kalau dia bertentangan dengan syariat, jangan kau ikuti. Dan itu sesuai dengan ucapan Al-Imamul Ghazali yang disampaikan oleh guru-guru kami, idza ra'aita ahadan yatiru fil hawa. Jika kau melihat seorang manusia, ulama kah, habib kah, syekh kah, terbang di atas langit, wa huwa yukhalif syariat Rasulillah, sedangkan dia menyelisih syariatnya Rasulullah, fa'lam annahu syaitan, maka ketahuilah dia adalah syaitan. Ini ilmu yang kudapatkan di pondok pesantren Huda El Huda, cerdas berpikir.